Piala Presiden resmi berakhir dengan sejuta kearifan lokal yang terjadi. Yap, di ajang pramusim tersebut, Port FC berhasil keluar sebagai juara usai mengalahkan Oxford United 2-1. Sebuah hasil yang pastinya nggak disangka-sangka, sebab biar gimana pun sebelum laga, Oxford adalah tim yang jauh diunggulkan. Nah, semua tahu, jika laga final harus terganggu karena lapangan banjir. Sebuah pengalaman baru lagi nih bagi pemain Oxford setelah sebelumnya ada kejadian lagu kebangsaan salah lirik ataupun mati lampu di stadion. Selain tentunya, juga permainan keras yang membuat Gary Rowett akhirnya mengeluhkan semuanya. Dan di satu sisi, media-media di Inggris juga menyoroti semua yang terjadi selama Piala Presiden. Bahkan ada loh yang kritikannya cukup nyelkit. Di sisi lain, timnas U23 sendiri telah siap menyambut Piala AFF U23, yang mana Gerald van den Berg telah mengumumkan skuad final yang secara resmi udah didaftarkan. Jelas dalam hal ini, Van den Berg cukup memberi kejutan karena ada pemain-pemain yang dianggap bagus tapi nggak masuk. Meskipun begitu, dia sendiri percaya dengan skuad yang ada. Timnas U23 akan bisa menjadi juara di kandang sendiri. Oxford United harus menerima kenyataan apes manakala mereka gagal jadi juara Piala Presiden. Yap, di laga final, tim asuhan Gary Rowett harus menyerah dari wakil Thailand Port FC dengan skor 2-1. Sebenarnya, menang kalah itu adalah hal yang biasa. Namun, Gary Rowett sendiri usai laga mengatakan jika ia merasa sangat menyayangkan kondisi lapangan yang banjir akibat hujan. Baginya itu sangat mempengaruhi permainan, apalagi laga juga sempat tertunda lama. Kemudian soal gaya main tim-tim peserta Piala Presiden yang cenderung kasar, membuatnya juga harus menerima kenyataan jika ada beberapa pemain penting yang merasa terganggu. Tentu dalam hal ini, Ole Rooney adalah yang paling parah kondisinya. UK, of course, the games are very different. The players are really used to that. And it's hard to be too critical about the players because I don't think, I think the fact that we spoke about how dangerous the game was, that was the only reason the game got stopped. I think it would have just carried on. So maybe that's normal, but it was it was challenging for our players, but that's fine. That's part of this tournament, and like I said, Port FC handled those conditions better than we did. Lebih lanjut, tim Oxford sendiri diketahui langsung balik ke Inggris karena di tanggal 15 mereka udah ditunggu oleh Maidenhead United FC, juga dalam rangka uji coba pramusim. Nah, tentu saja, sampai di Eropa, semua penggawa Oxford akan menceritakan segala pengalaman yang ada di Indonesia, termasuk hal-hal tak biasa, seperti salah lagu kebangsaan, stadion mati lampu, lapangan banjir, hingga permainan keras nan kasar dari beberapa pemain yang mereka hadapi. Hal yang sepertinya emang sejalan dengan kritikan yang dilayangkan oleh media Inggris. Di Oxford misalnya, di mana media tersebut bahkan menyebut apa yang terjadi di laga final adalah kondisi yang mengerikan. So pasti sorotan utamanya adalah soal kondisi lapangan si Jalak Harupat. Kemudian ada pun salah satu fans Oxford di Inggris sana yang diketahui merasa kecewa kenapa tim kesayangannya harus berlaga di Piala Presiden. Sebab gimana bisa sebuah turnamen yang hadiahnya besar dimainkan di lapangan yang sorry to say, sangat tidak layak. Dan bahkan dia sendiri nggak ragu menyebut lapangan mirip sawah. Mau marah tapi kok fakta? Ada. Meskipun begitu, di luar dari segala yang ada, tentu para pemain Oxford tetap berusaha mengambil sisi baik selama di Indonesia. Seperti Mark Harris yang menyebut ini adalah pengalaman luar biasa dalam hidupnya. Ataupun Stan Mills yang entah ngelucu, sarkas atau gimana, memberikan caption orang sedang main papan seluncur dalam sebuah foto lapangan yang penuh air. Tapi kembali lagi, semoga ini bisa jadi evaluasi terutama bagi PSSI. Di sisi lain, kita beralih ke soal persiapan timnas U23 yang akan main di Piala AFF U23. Yap, H-1 turnamen, Gerald van den Berg akhirnya resmi mengumumkan 23 pemain yang nantinya bakal ia andalkan. Dari pemain yang dipanggil, ada nama-nama yang pastinya sudah tidak asing di telinga pecinta sepak bola nasional, seperti Doni Tripamungkas,
Jens Raven, Victor Detan, Kakang Rudianto, Kadek Arel, hingga Hoki Caraka. Nah, dalam skuad yang ada, pemain seperti Rivaldo Pakpahan harus rela nggak masuk skuad karena cedera. Padahal biar gimana pun, dia adalah pemain yang cukup ditunggu aksinya di lapangan tengah. Yap, dalam pemanggilan kali ini, Gerard van den Berg berani membuat kejutan besar dengan mencoret 7 pemain yang dulunya pernah menjadi pemain andalan Shin Tae-yong saat membesut timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023. Yang mana pemain seperti Zaki Ashraf, Hugo Samir, Ronaldo Kuateh, Frankie Misa, Cecep Ferdiansyah, Sultan Zaki, dan Alfrianto Niko harus rela namanya nggak masuk skuad. Meskipun begitu, bukan berarti tidak ada pemain jebolan Piala Asia U20 2023 yang menghuni timnas Indonesia U23 asuhan Gerard van den Berg ini. Karena masih ada beberapa pemain yang menarik hati Gerard van den Berg, seperti Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, Ahmad Maulana, Kakang Rudianto, Brandon Shinneman, Arkan Fikri, Robi Darwis, dan Hoki Caraka. Lebih lanjut, di Piala AFF U23 nanti, timnas Indonesia U23 harus batal mencatatkan sejarah di Piala AFF U23 2025 setelah Jens Raven resmi bergabung dengan Bali United. Padahal ajang Piala AFF U23 2025 sangat bisa menjadi momen pertama kehadiran pemain abroad dalam skuad timnas Indonesia U23. Tapi ya mau gimana lagi, Raven udah memutuskan untuk berkarir di liga terbaik se-universe di usianya yang masih sangat muda ketimbang mencoba survive di Eropa. FYI aja, pada 2 edisi sebelumnya ketika Garuda Muda berlaga di Piala AFF U23 yakni tahun 2019 dan 2023, sama sekali tidak ada pemain abroad yang ikut memperkuat tim. Sekalipun ada Firza Andika yang ketika itu terdaftar sebagai pemain Tubize di Liga Belgia pada Piala AFF U22 2019. Akan tetapi, pesepak bola asal Medan tersebut tak pernah bermain bersama klub tersebut. Karena itulah keputusan pelatih timnas Indonesia U23, Gerard van den Berg, yang memanggil Jens Raven untuk pemusatan latihan jelang Piala AFF U23 2025 sempat membuka peluang terciptanya sejarah baru. Tapi si pemain yang bersangkutan justru malah main di Liga Indonesia, nyusulin pemain yang udah-udah. Kalau boleh jujur, kecewa sih, karena biar gimana pun, tujuan dilakukan naturalisasi salah satunya agar bisa memberikan motivasi pemain didikan dalam negeri untuk abroad. Ini malah main di sini. Sama Rafael Strijk juga tuh. Kalau Jordi Amat sih oke lah, umur segitu udah nggak perlu pengalaman lagi karena udah banyak. Tapi kalau pemain yang masih muda, walah walaupun itu kembali lagi jadi hak mereka. Kalau kayak gini jadi percuma nggak sih? Kita dorong pemain Liga 1 abroad, malah yang udah abroad melipir ke sini. Apalagi di usia yang semuda itu. Tahu deh, serah mereka aja, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, buat Oxford sendiri, makasih banget udah bikin Piala Presiden lebih berwarna. Begitu juga sama Port FC, dan selamat udah jadi juara. Jangan kapok dan semoga tetap ada kesan baik selama di Indonesia. Kemudian untuk timnas U23, harusnya untuk lolos grup bukan jadi hambatan berarti, walaupun nantinya ada laga yang panas melawan Malaysia. Tapi kita nggak boleh cuma terpaku di situ, sebab Brunei dan Filipina nggak bisa diremehkan juga. Pokoknya, main di kandang sendiri, dilatih sama nama-nama besar, harusnya Indonesia berani untuk meraih juara. Asalkan semua berjalan lancar, disiplin, dan ikut arahan pelatih, insya Allah bisa kok. Ingat, AFF ini adalah batu loncatan sebelum nantinya main di kualifikasi Piala Asia. Maka dari itu, semoga diberikan hasil yang paling maksimal. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Pembahasan kali ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati.
Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat Timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus Timnas Indonesia.